Anjing kecil terjebak di mobil saat hari terpanas, suhu tinggi membuatnya menangis, dan penglihatannya perlahan menjadi kabur. Yang lebih parah, pemilik mobil tidak menyadari saat anjing itu hampir mati lemas, jendela mobil tiba-tiba dihancurkan oleh orang, dan udara segar masuk. Anjing itu melihat wajah yang hangat, lalu pingsan. Ketika ia terbangun lagi, ia melihat seorang anak laki-laki kecil menatapnya dengan penuh semangat. Ternyata, dia diselamatkan ibu dan anak saat dia hampir mati. Anjing berterima kasih mencium wajah anak laki-laki, dan anak itu melihat makhluk lucu, ingin mengadopsi. Namun, ketika ayahnya mengetahui, dia tidak setuju karena punya anjing merepotkan, dan dia yakin Ethan hanya tertarik sesaat dan akan bosan. Ethan kecewa merencanakan jika ayahnya tetap tidak setuju, dia akan membawa anjing itu berkelana. Untungnya, setelah ibunya membujuk, ayahnya akhirnya setuju. Gembira, Ethan ditemani ibunya memesan kalung anjing untuk Bailey. Di kalung itu tertulis nama anjingnya, Bailey, dan nama pemiliknya, Ethan. Sejak itu, mereka mulai menjalani kehidupan menemani. Mereka bermain di taman, dan malam hari bersembunyi di bawah selimut membaca komik bersama. Bailey memahami posisinya dalam keluarga. Dia juga tahu ketiga anggota keluarga sangat menyayanginya. Ada satu kucing besar di rumah yang selalu bermusuhan. Waktu bahagia selalu berlalu, dan dalam sekejap, Bailey tumbuh besar menggigit ekor dan berputar. Akhir pekan ayah mengajak keluarga berkendara, kali ini ke rumah nenek. Rumah nenek di peternakan, banyak ayam, bebek, sapi, domba. Dan ini adalah surga bagi Bailey. Begitu melompat turun dari mobil, Bailey menunjukkan sifat aktifnya, mengejar ayam betina di rumah untuk berteman, dan setelah lelah bermain, dia akan pulang untuk minum air, lalu kembali berlari ke halaman untuk bermain. Yang paling disukai Bailey adalah kotoran di padang rumput. Setiap kali melihatnya, dia harus berguling-guling di atasnya untuk menunjukkan kegembiraan. Sehingga sulit untuk merasakan kebahagiaan. Terutama ayah Ethan yang selalu murung, sering mengeluh. Dan setiap kali hal ini terjadi, Ethan akan menghindar karena sebagai remaja, dia ingin membantu tetapi tidak berdaya. Hanya bisa berusaha tidak mendengar, melihat, atau merasakan. Untungnya, Bailey menyadari suasana hatinya. Dan dari gudang dia menemukan bola rugby kempes, mengajaknya melepaskan perasaan buruk bersama. Ethan segera melupakan kekhawatirannya, bermain dengan Bailey di padang rumput. Saat itu, ayahnya yang murung juga keluar. Udara terasa lebih ringan, dan ketika Ethan melihatnya, dia segera ingin membuat ayahnya senang, jadi dia dan Bailey bermain menangkap bola di udara. Saat Ethan melempar bola, Bailey meledak dengan kekuatan kaki belakangnya, melompat dari punggung Ethan, dan dengan lompatan yang tepat, dia menangkap bola rugby dengan tepat. Prosesnya mulus dan indah, ayahnya tersenyum dan memuji. Itu hebat, teman. Namun, waktu bahagia selalu begitu singkat. Setelah liburan, Ethan bersekolah, dan orang tuanya juga mulai bekerja, meninggalkan Bailey sendirian di rumah. Bailey hanya bisa makan sendiri dan tidur siang di meja makan. Dia ingat ada kucing, mendekatinya untuk bermain, tapi kucing tidak suka, menyebabkan kejar-kejaran. Ketika Ethan pulang sekolah, ruangan sudah berantakan. Kantor ayahnya berantakan dengan dokumen berserakan di lantai. Melihat itu, Ethan langsung merapikan. Tetapi tanpa diduga ayahnya yang pulang lebih awal memergokinya. Ayahnya yang kesal, membawa Bailey ke hadapan Ethan dan meminta Ethan mengajari siapa bos. Terpaksa, Ethan sambil merapikan, berkata kepada Bailey dia bosnya, dan Bailey hanya bos anjing. Tidak disangka, saat dia berkata, Bailey menggonggong gembira ke arahnya. Dia suka sebutan bos anjing. Namun, saat Ethan berhubungan dengan bos anjing, ayahnya mendesaknya bergegas karena malam ini pemimpin akan datang. Untuk memberikan kesan baik kepada pemimpin, ayahnya mengeluarkan koin peringatan lama disimpan, dijadikan hadiah bagi tamu. Ethan merasa penasaran melihatnya. Setelah ayahnya pergi, Ethan mengambil koin. Namun, koin itu jatuh ke dalam mulut Bailey dan ditelan. Melihat itu, Ethan membuka mulut anjing, berharap dia memuntahkannya. Bel pintu berbunyi, dan pemimpin ayahnya datang. Ethan menghadapi masalah besar. Saat makan malam setengah jalan, pemimpin mengusulkan melihat koin peringatan setelah makan. Dan dia meminta untuk melihat koin yang ditelan oleh Bailey. Ethan panik meminta izin kepada ayahnya untuk meninggalkan meja. Kemudian dia membawa Bailey keluar, memohon agar dia mengeluarkan koin itu. Melihat Ethan hampir menangis, Bailey mencari tempat tersembunyi. Dia buang air besar. Ethan berlari untuk memeriksa, dan dia menemukan apa yang dia cari. Ketika dia kembali ke ruangan, ayahnya sudah mengeluarkan kotak yang berisi koin itu. Menunggu untuk dibuka dan dilihat pekerja. Untuk mencegah masalah terungkap, Ethan dengan cepat berteriak, ada tikus. Dia dengan cepat kembalikan koin ke dalam kotak. Masalah lebih besar karena Bailey terlalu aktif. Ayahnya mencoba menangkapnya, tapi menabrak pemimpin hingga terjatuh di atas meja makan. Acara makan yang direncanakan dengan hati-hati langsung berantakan. Promosi dan kenaikan gaji ayahnya juga hancur.
Sementara Bailey, biang keladinya, dikurung di gudang gelap. Ketika malam tiba dan suasana sepi, dia berhasil melarikan diri melalui jendela kecil, lalu diam-diam menyelinap ke kamar Ethan. Dia melakukan ini karena dia mencium kesedihan Ethan dan merasakan kesepian Ethan. Jadi, dia berusaha untuk tetap berada di sisi Ethan. Besoknya, Ethan dan Bailey mencoba menghibur ayahnya dengan melakukan aksi-aksi sulit, berhasil mendapatkan maaf dari ayahnya. Namun, waktu memang sesuatu yang tak terduga. Seketika, Ethan tumbuh menjadi pemuda tampan dan menjadi anggota bintang tim sepak bola sekolah. Tetapi ayahnya kehilangan penglihatannya sepenuhnya, menghabiskan hari-harinya di rumah dengan murung dan tidak peduli dengan prestasi anaknya. Karena tidak tahan dengan suasana muram di rumah, Ethan setiap akhir pekan bawa Bailey keluar untuk bermain. Hari itu, mereka pergi ke sebuah taman hiburan. Bailey berlari dengan penuh semangat, tiba-tiba mencium aroma yang belum pernah dia rasakan sebelumnya dari tubuh Ethan. Meski tak tahu itu aroma hormon, Bailey ikut pandangan Ethan, lari ke belakang seorang gadis, menyelam ke bawah roknya. Melihat Hannah yang ketakutan, Ethan segera minta maaf, bilang itu ulah anjing, bukan dia. Akhirnya, Hannah tertawa. Bagaimanapun, anjing lucu tidak mungkin berniat buruk. Untuk meminta maaf dan alasan pribadi, Ethan mengajak Hannah naik roller coaster. Namun, selesai, dia merasa pusing dan menabrak gerobak sosis, dan 28 sosis jatuh ke perut Bailey. Mungkin karena makan banyak, di mobil saat Ethan mengantar Hannah pulang, Bailey tidak bisa menahan diri. Meski bau menyengat, manisnya hubungan Ethan dan Hannah tetap berkembang. Sejak itu, satu orang dan satu anjing jadi sepasang kekasih dan satu anjing lajang. Bailey senang Hannah hadir karena ada aroma biskuit menggoda dari tubuhnya. Namun, ada satu hal yang Bailey tak mengerti, meski jelas tak ada di mulut Hannah, Ethan terus menjilat seolah ingin sedikit makanan. Saat Ethan menikmati manisnya cinta, orang tuanya berada di ambang perpecahan. Ayahnya bekerja keras menjadi pemabuk setiap hari dan kadang melakukan kekerasan terhadap ibunya. Malam itu, Ethan melihat ayahnya mabuk lagi. Awalnya, dia ingin menengahi, tetapi ayahnya mendorong ibunya jatuh ke lantai. Marah, Ethan berkelahi dengan ayahnya, dan keluarga ini akhirnya benar-benar hancur akibat keributan ini. Akhirnya, ayahnya memilih meninggalkan mereka, ibu dan anak, dan pergi dengan kucing. Meskipun Ethan dan ibunya mengubur kucing di taman, Bailey tidak mengerti apa itu kematian. Dia pikir kucing kecil itu main petak umpet dengannya, jadi antusias dia menggali kucing dan membawanya ke hadapan ibunya. Walau kecewa dalam keluarga, Ethan sukses di akademis. Karena bakat sepak bola, dia dapat surat penerimaan dari universitas. Untuk merayakannya, Ethan pergi ke bar dengan teman-temannya, tak sengaja bertemu ayahnya yang mabuk. Tanpa konflik, setelah ayahnya pergi dengan canggung, Ethan dihina oleh teman-temannya. Keubulan Ethan sudah lama bikin teman-temannya cemburu. Sebelumnya tidak ada yang menyadari kesalahannya. Melihat dia memiliki seorang ayah pemabuk, orang-orang cemburu dan iri datang mengejek. Ethan awalnya tidak menanggapi, tapi si rambut kuning menyerang ibunya dan Hannah. Tidak tahan, dia memukul orang itu. Tindakan impulsif ini menghancurkan kebahagiaan hidupnya. Malam itu, Bailey terbangun dan menemukan si rambut kuning melempar petasan menyala melalui celah pintu. Meskipun Bailey berhasil mengusir si rambut kuning, api besar sudah menyala di dalam ruangan. Melihat situasi ini, Bailey berlari membangunkan Ethan dan ibunya. Namun, saat itu api sudah mencapai lantai 2 dan mereka hanya bisa melarikan diri melalui jendela. Darurat, Ethan membuat tali dari spray, menurunkan ibunya dan Bailey. Namun, ketika Bailey baru saja mendarat, tali itu terlepas dari tangan Ethan. Api semakin membesar, tidak sempat membuat tali lagi, jadi Ethan melompat dari lantai 2. Saat mendarat, dia terkena batang kayu terbakar di kaki kanannya. Ibunya segera membawanya ke rumah sakit. Melihat ambulans menjauh, Bailey mengira akan ditinggalkan. Jadi dia berteriak dan mengejar. Namun, dia segera menemukan pelaku bersembunyi di belakang pohon. Bailey marah menerjang dan menjatuhkan pelaku. Saat polisi datang, si rambut kuning ketakutan dan mengakui semuanya. Beberapa hari kemudian, Ethan pulang ke rumah neneknya. Karena kakinya patah, dia tidak bisa lagi bermain sepak bola Amerika, gagal masuk universitas dengan beasiswa. Ethan merasa putus asa, mengurung diri di kamar setiap hari, dan tidak bermain dengan Bailey. Bailey yang bosan hanya bisa bermain dengan keledai di peternakan. Hari itu, Hannah datang mengunjungi Ethan. Tak disangka, Ethan terpukul agar tidak membebani pacar mengajukan putus. Mendengar ini, Hannah sedih sekali. Bailey ingin menghibur, namun hati yang terluka tak bisa sembuh cepat. Hannah tetap pergi. Beberapa waktu kemudian, Ethan yang sudah bisa bergerak dengan bebas juga menerima tawaran masuk dari sebuah universitas pertanian. Siap pergi kuliah, Ethan memeluk Bailey untuk berpamitan. Saat mobil pergi, Bailey tetap mengejarnya.
menggigit bola rugby, berlari melintasi padang, menyeberang jalan, dan melewati ladang gandum. Ketika Ethan melihat, dia melompat ke kursi depan. Bailey pikir ini bisa buat Ethan tinggal. Orang yang harus pergi tidak bisa ditahan. Meski tidak mengerti perpisahan, Bailey tahu misi anjing adalah bersama tuannya. Sekarang Ethan pergi, Bailey merasa hidupnya kehilangan makna. Dia tidak suka bermain bola rugby atau dengan keledai kecil, hanya melamun di tepi danau, menunggu tuannya kembali. Suatu hari nenek menemukannya berbaring diam, tidak makan makanan anjing, dan setelah dibawa ke rumah sakit baru diketahui ginjalnya sedang mengalami kegagalan dan waktunya hampir habis. Namun, Bailey tidak tahu apa yang terjadi, hanya merasa lemas dan tidak bisa lagi membuat semua orang senang. Di saat-saat terakhirnya, dia mendengar suara Ethan, membuka mata, dan benar-benar melihat wajah yang familiar itu. Ternyata, setelah Bailey didiagnosis dengan penyakitnya, kakek menelepon Ethan, dan Ethan akhirnya datang tepat sebelum Bailey berhenti bernapas. Bailey pergi. Dia menjadi anjing gembala Jerman. Pemiliknya polisi, dia anjing polisi. Pekerjaannya melelahkan tapi sederhana, hanya mengikuti perintah untuk mencari dan memastikan, lalu menerima penghormatan. Meski sudah berusaha keras. Namun, wajah tuannya tak pernah tersenyum. Tidak hanya itu, di rumah, dia merasakan aura sedih dan sepi dari tuannya. Setiap kali dia ingin naik ke tempat tidur untuk menemani dan menghibur, dia selalu ditolak. Bailey yang bingung tak tahu penyebabnya, hanya tahu tuannya sering menatap foto dengan tatapan kosong. Ternyata, tuannya punya istri tercinta, tapi kini terpisah oleh kematian. Beberapa orang sulit membuka hati setelah kehilangan cinta sejati, tanpa sadar terjebak dalam masa lalu yang sedih. Mengabaikan kehangatan, hingga berpisah, terlambat menyesal. Polisi menerima laporan seorang gadis 12 tahun diculik. Tuannya membawa Bailey mencari, dan Bailey menemukan jejak perampok. Menghadapi tekanan polisi, perampok panik dan melemparkan gadis ke waduk. Bailey melihat gadis jatuh ke air gelas. Bailey tanpa berpikir melompat ke dalam air. Di sungai, dia menghadapi risiko terbawa arus, berhasil berenang ke sisi gadis itu, lalu menggigit pakaian gadis tersebut, mencoba menariknya kembali ke tepi. Arus deras dan berat badan gadis itu membuat Bailey berenang susah payah. Untungnya, tekun, gadis itu berhasil diselamatkan. Bailey melihat tuannya dalam bahaya, meski kelelahan setelah baru saja menyelamatkan orang. Bailey menerkam perampok yang bersiap menembak. Meskipun berhasil menyelamatkan tuannya, dia tertembak di perut dan jatuh dalam genangan darah. Melihat tuannya menangis sedih, Bailey juga merasa sedih, tapi dia ingin beristirahat. Walau hidupnya singkat, Bailey merasa sangat bangga karena dalam berbagai misi, dia telah menyelamatkan banyak nyawa orang yang tidak bersalah. Dengan cahaya terang, Bailey memasuki kehidupan ketiganya. Kali ini dia jadi korgi menggemaskan, dan tuannya adalah seorang mahasiswi baik hati yang sangat menyayanginya dan selalu membawanya. Dia tahu tuannya merasa kesepian, jadi dia ingin berputar dan menibas ekornya seperti dulu untuk membuat tuannya senang. Tetapi dia tidak menyangka dia tidak memiliki ekor. Malah, gerakan ini membuat tuannya tersenyum lagi. Masalah hati butuh obat, kesenangan sementara hanya bisa mengatasi gejala, bukan masalah utama. Nyatanya, dalam hati tuannya selalu merindukan cinta, tetapi dia adalah gadis rumahan yang di rumah dan tak mau keluar. Dia juga sering sekali memesan berbagai makanan lezat yang membuatnya menderita obesitas dan Bailey terkena kolesterol tinggi. Dengan mengikuti saran dokter, dia membawa Bailey berolahraga. Namun, Bailey yang sangat malas tidak ingin bergerak. Meski didesak, dia tetap berbaring di rumput. Tiba-tiba, dia mencium aroma yang sangat khas, dan saat bangkit, seekor anjing hitam besar mendekat. Melihat tubuh lawannya yang tinggi dan kuat, Bailey terpesona. Dia ingin mengejar anjing besar yang tidak sebanding dengan tubuhnya, tetapi dia ditolak dengan kejam. Awalnya dia berpikir harus terus menjalani kehidupan sebagai anjing lajang. Ternyata pemilik anjing hitam besar itu adalah pria kulit hitam yang pernah menggoda tuannya di sekolah. Pertemuan kembali ini membuat dua hati bersatu. Tidak lama kemudian, dua orang dan dua anjing membentuk sebuah keluarga baru, menyambut tiga anggota baru. Lama-kelamaan, anggota baru tersebut tumbuh besar, dan Bailey menjalani kehidupan melarikan diri karena anak-anak. Mereka memperlakukannya memakaikannya pakaian dan aksesori. Awalnya, Bailey berusaha melawan, tetapi agar anjing hitam besar tidak sama, dia memutuskan menahan dengan sabar. Namun entah kenapa, kondisi anjing hitam semakin memburuk hingga suatu hari, setelah dibawa pemiliknya, dia tidak pernah kembali lagi. Tidak lama kemudian, Bailey juga mulai tampak lesu. Perasaan ini sering dia alami. Jadi saat kematian datang, dia tidak lagi bingung atau panik, apalagi pemiliknya menemani.
Bailey merasa bahwa kehidupan sangat indah, jadi dia tidak memiliki penyesalan. Namun, di kehidupan berikutnya, dia tidak seberuntung. Meskipun wanita sangat menyukainya dan membawanya pulang dari pasar anjing, pria sama sekali tidak suka anjing. Sejak kecil, Bailey selalu diikat di halaman, bahkan tidak memiliki tempat berlindung dari angin dan hujan. Dalam panas terik dan dingin musim dingin, Bailey tumbuh. Selama periode ini, dia tidak pernah dibebaskan dari ikatan dan memiliki kesempatan untuk bermain di luar. Suatu hari polisi datang. Bailey pikir dia akan dibawa pergi seperti di kehidupan keduanya, tapi polisi hanya berkeliling dan pergi. Pemilik pria keluar dan untuk pertama kalinya melepas rantai di leher Bailey. Polisi datang mengingatkan mereka tidak boleh memelihara anjing di area itu. Dengan terpaksa, pemilik wanita meminta pacarnya mengirim Bailey ke keluarga lebih baik, tapi pacarnya malah meninggalkan Bailey di jalan raya dingin dan gelap jauh dari rumah. Melihat pemilik pria pergi, Bailey yang gemetar tidak mengejar seperti biasanya karena dia tidak ingin kembali ke rumah yang tidak memiliki kehangatan. Begitulah, Bailey menjadi anjing liar yang tidak ada yang peduli. Suatu hari, dia mengembara ke sebuah taman, melihat anjing-anjing lain bermain bersama pemiliknya. Kenangan hangat masa lalu kembali membanjiri hatinya. Tiba-tiba, dia mencium aroma biskuit dari seekor anjing putih, aroma yang tidak akan pernah hilang. Namun, waktu sudah berlalu terlalu lama, dia tak berharap banyak, jadi dia melanjutkan pengembaraannya. Namun, takdir memang begitu ajaib ketika dia menyeberangi jalan yang ramai, melintasi sungai kecil yang jernih, dan melewati ladang gandum emas, dia akhirnya tiba di peternakan. Dia bertemu dengan keledai. Saat dia bertanya-tanya apakah Ethan juga ada di sini, Ethan tua muncul di hadapannya. Bailey, semangat menghampiri Ethan, menjilat wajah Ethan. Meskipun Ethan terkejut dengan antusiasme anjing itu. Namun, Ethan tidak bisa mengenali Bailey, dia hanya dengan baik hati memberi makanan, berharap Bailey segera pulang setelah makan. Bailey tidak mungkin pergi setelah melalui banyak kesulitan. Sayangnya, Ethan tidak mengerti perasaannya, dia akhirnya membawa Bailey ke tempat penampungan hewan. Melihat orang yang sangat dirindukannya menjauh, Bailey berteriak dengan cemas di kandang. Namun, ketika Ethan kembali ke rumah, dia teringat momen siang itu. Penyesalan membanjiri hatinya, dan bayangan Bailey bertahan lama. Karena keesokan paginya, dia pergi ke tempat penampungan dan mengadopsi Bailey lagi. Begitulah, setelah bertahun-tahun, Bailey sekali lagi duduk di kursi penumpang Ethan, akhirnya mandi setelah sekian lama, dan memiliki kalung nama baru. Meskipun semuanya tampak kembali seperti dulu, Bailey bisa merasakan ada kesedihan tersembunyi di dalam hati Ethan. Awalnya, dia tidak tahu membantu, tetapi berikutnya dia teringat aroma familiar di taman. Jadi, sebelum matahari sepenuhnya terbit, dia pergi ke taman dan bertemu anjing putih itu dan pemiliknya. Kemudian, dia mengikuti mereka ke sebuah villa pribadi. Di sini dia mencium aroma kue yang lebih kuat dan Hannah yang mengeluarkan aroma itu juga memperhatikan Bailey yang mendekatinya dan menatapnya tanpa mau pergi. Karena penasaran, Hannah berjongkok untuk melihat kalung nama di leher Bailey dan segera sebuah nama yang telah lama terkubur dalam hatinya muncul di depan matanya. Kenangan masa lalu muncul. Bertemu kekasih lama, Hannah mengantar Bailey ke pertanian. Namun, ketika Ethan melihat Hannah, dia bersembunyi di kamar dan tidak muncul. Tidak peduli keras Hannah mengetuk pintu, dia tak menjawab, tetapi Bailey tahu dia ada di dalam, jadi dia berteriak di depan pintu. Akhirnya, Ethan tak bisa lari, dan dia harus berani hadapi wanita yang dikecewakan. Hei, Hannah. Walau canggung, mereka berpura-pura berteman dan bertanya tentang pengalaman dan perubahan selama bertahun-tahun. Selama ini, Ethan hidup sendiri, tidak menikah, dan tidak punya anak. Hannah membangun keluarga, tapi suaminya meninggal beberapa tahun lalu. Putrinya menikah lagi di kota ini. Jadi sebulan lalu Hannah pindah kembali. Mendengar itu, Ethan bersemangat. Meski sudah bertahun-tahun berlalu, dia tetap tidak bisa lupa Hannah. Dulu dia pengecut, takut bahagia, kali ini dia tidak ingin melewatkannya lagi. Hannah juga merasakan hal yang sama, jadi keduanya secara alami melanjutkan hubungan mereka dan menikah setelah lama tertunda. Melihat pasangan cinta bersatu, Bailey merasa gembira. Namun, pada saat yang sama, dia punya keinginan belum terpenuhi, kenal Ethan. Awalnya, dia berniat memberitahu Ethan bahwa dia telah kembali mengibas ekor, tetapi Ethan pikir semua anjing sama. Jadi dia sama sekali tidak memikirkannya. Bailey yang tidak putus asa terus mencari cara. Tiba-tiba dia menemukan bola rugby di gudang usang, lalu dia membawa bola itu ke sisi Ethan. Ethan mengira Bailey hanya ingin bermain, tetapi setelah melempar beberapa kali, dia menyadari bahwa Bailey memiliki harapan yang lebih besar. Meski belum mengenali Bailey, dia teringat permainan bola yang khusus dia mainkan dengan Bailey saat kecil. Jadi dia mencoba melempar bola rugby dan setengah berjongkok di tanah. Sementara Bailey menunggu momen ini tiba. Lalu dia melangkah di punggung Ethan, kemudian menangkap bola dan mendarat. Melihat pemandangan yang familiar ini, Ethan tertegun,
kemudian memanggil nama, Dog Boss. Mendengar panggilannya akrab itu lagi, Bailey sangat bersemangat dan terus menggonggong. Ethan hampir tidak percaya, tetapi dia tetap mencoba memanggil nama Bailey. Jiwa beresonansi, teman lama mengalami hidup mati, akhirnya saling mengenali kembali. Itulah tadi alur cerita film A Dog's Purpose. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Short Film untuk pembahasan film lainnya. Jika kalian ingin request pembahasan film silakan komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga harimu menyenangkan. Jangan lupa ikuti Facebook dan Instagram kita.